Yo, welcome back. Kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Kehadiran Otama di balkon aula utama telah mengejutkan para petarung yang sedang berjibaku di tempat itu. Tentu mereka tak menyangka bahwa ada anak kecil yang bisa datang ke tempat pertempuran total seperti ini. Ya, walaupun Momonosuke juga terlihat masih anak-anak, tapi dia kan adalah pimpinan para samurai. Dan secara usia sebenarnya Momo juga udah dewasa. Nah, di sini Otama yang sudah siap untuk memberikan perintah tiba-tiba jadi pingsan karena Queen berteriak kepadanya. Ya, tentu teriakan Queen yang kasar tak bisa dengan mudah diterima oleh hati gadis kecil itu. Melihat Otama pingsan, Nami dan Usopp segera menolongnya. Lalu di balkon aula utama ini juga terlihat Baohuang yang sedang pingsan sambil dicengkram oleh tanaman raksasanya Usopp. Lanjut beralih ke lantai 4. Di sini terlihat pertarungan yang tak cukup adil, yaitu Jinbe dikeroyok oleh banyak anak buah Hushu. Sementara Hushu sendiri hanya tertawa melihat Jinbe ditembaki oleh anak buahnya. Tapi menariknya, Jinbe memperlihatkan sikap mental yang sangat kuat. Ya, tentu saja sih untuk orang sekelas Jinbe pasti bisa bersikap tenang dalam pertempuran seperti ini. Bahkan mantan si Chibukai itu mengatakan jika sejak awal ini adalah pertempuran 5.000 versus 30.000 pasukan, jadi keroyokan sudah pasti akan terjadi. Melihat sikap mental Jinbe yang kuat membuat Hushu jengkel. Dia yang dari tadi hanya tertawa mulai sebel dengan lawannya itu. Sementara itu, Jinbe yang sudah mendapatkan luka di beberapa tempat di tubuhnya bertekad untuk tetap menahan Hushu dan para anak buahnya, karena menahan para bawahan Kaido adalah tugasnya. Di sisi lain, hal serupa juga dialami oleh Franky dan Inuarashi. Keduanya terus dikeroyok oleh para kroco Kaido, sehingga mereka berdua tak bisa bertarung dengan baik melawan musuh utamanya. Iya, dari pertarungan Jinbe, Franky, dan Inuarashi ini kita diperlihatkan bahwa perbedaan jumlah pasukan tetap akan berpengaruh dalam jalannya pertempuran ini. Lanjut beralih ke tengah pertempuran di aula utama. Di sini para gifters mulai menghajar para waiters dan pleasurers yang ada di aula utama karena mereka telah membelot untuk melawan Queen. Perbedaan kekuatan antara gifters dan waiters serta pleasurers terlihat jelas di sini. Para monster jadi-jadian itu dengan mudah menghajar rekan-rekannya yang tak punya kekuatan smile. Ya, jika diingat-ingat sih memang dari 10 orang yang memakan smile, hanya 1 orang saja yang berhasil menjadi gifters. Jadi ya bisa dikatakan jika 1 gifter sebanding dengan 9 atau bahkan 10 waiters dan pleasurers. Lanjut scene kembali kepada Otama. Gadis kecil itu terlihat sudah kembali sadar dan siap untuk memberikan perintah kepada seluruh anak buahnya. Ya, di sini kembali diperlihatkan jika pengaruh Devil Fruit Otama tidak hilang walaupun penggunanya telah pingsan atau kehilangan kesadaran. Sebenarnya hal itu sih pernah terjadi ketika Otama pingsan diserang oleh Kaido. Dan di chapter ini Bang Oda kembali menegaskan tentang keunggulan Devil Fruit Otama itu. Kembalinya Otama ke balkon telah menyita perhatian para petarung. Tapi di sini Otama bergerak cepat sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi lagi. Gadis kecil itu akhirnya memberikan perintah kepada seluruh gifters yang sudah memakan ki bidanggonya untuk membantu Luffy dan juga Momonosuke serta untuk mengalahkan Kaido. Iya, benar-benar adegan yang epic. Lalu bersamaan dengan itu diperlihatkan juga nasib Luffy dan Momonosuke. Keduanya terlihat masih hidup dan sudah terselamatkan. Para kru bajak laut hati sedang berusaha keras untuk mengeluarkan air dari tubuh karet Luffy. Sementara Luffy dengan ekspresi konyolnya masih menyemburkan air dari dalam mulutnya. Lalu untuk Momonosuke terlihat sudah aman bersama Shinobu. Tapi bocah itu sedang menangisi nasib Kinemon dan Okiku. Ya, di situasi ini ternyata Momo tak berubah ke wujud naganya. Sepertinya karena Momo takut ketinggian, jadi dia tak bisa berkonsentrasi untuk berubah jadi naga. Kembali ke aula utama. Di sini para gifters yang tadi menyerang para waiters dan pleasurers yang berkhianat jadi berbalik 180 derajat. Mereka jadi menyerang orang-orang yang masih bekerja untuk Kaido.
Para gifters pun tanpa rasa takut menyatakan diri akan mengikuti perintah bos Tama, bahkan untuk menumbangkan Kaido sekalipun. Suasana di aula utama jadi sangat kacau, terutama di pihak bajak laut Kaido. Mungkin mereka sudah tak bisa mengenali mana lawan dan mana kawan. Melihat situasi aneh ini, Queen langsung menduga jika bocah yang memberikan perintah dari atas balkon itu memiliki sebuah kemampuan khusus. Dia pun langsung memberikan perintah untuk menyerang Otama. Sementara itu, perintah dari Otama sudah menyebar ke seluruh kastil Onigashima. Hal itu berarti seluruh gifters yang berada di penjuru pulau ini telah menjalankan perintah dari Tama. Dan benar saja, situasi pertempuran di beberapa tempat langsung berubah, seperti di lokasi Inuarashi. Para bawahan Kaido yang dari tadi menyerang terus-terusan jadi sibuk sendiri karena gifters yang ada di sana telah menyerang temannya sendiri. Situasi yang sama pun terjadi di lokasi Jinbe. Seorang gifters ular langsung menyerang anak buah Husu. Hal itu pun membuat Jinbe tak lagi dihujani serangan oleh mereka. Situasi kacau ini tak bisa dipahami oleh CP0. Mereka masih bertanya-tanya mengapa para gifters tiba-tiba berbalik untuk menyerang rekannya sendiri. Tapi Mimin rasa kebingungan para CP0 ini tak akan bertahan lama, karena mereka akan segera tahu bahwa berbaliknya gifters karena ulah seorang bocah dengan kemampuan Devil Fruits. Oh iya, Mimin jadi ingat jika beberapa nakama ada yang bertanya dan berpendapat di kolom komentar bahwa kemampuan Otama mungkin saja bisa digunakan untuk menjinakkan si King dan para monster yang berukuran besar. Dan tentu hal itu akan sangat mantap jika benar-benar bisa dilakukan oleh Otama. Kembali ke cerita, Queen yang sudah semakin yakin bahwa dalang kerusuhan ini adalah Tama langsung bergerak cepat untuk menembakkan laser dari mulutnya. Beruntung Usopp dan Nami melihat Queen yang akan menyerang. Mereka pun langsung membawa Otama pergi dari tempat itu. Sementara Sanji yang sedang bertarung dengan Queen langsung bertindak cepat. Koki topi jerami itu menyerang kepala Dino Queen. Hal itu membuat laser gagal ditembakkan dan bahkan malah meledak di mulut Queen. Queen pun sangat marah. Dia langsung mengumpat dan menyebut Sanji sebagai putranya Jaji. Sanji tentu tak terima jika dirinya dikaitkan lagi dengan keluarga Fitsmoke. Dia pun bertanya apakah Queen termasuk dalam salah satu ilmuwan gila yang bekerja untuk keluarga Fitsmoke. Dan Queen pun menyinggung soal proyek Match, tapi dia mengatakan bahwa itu hanyalah masa lalu. Iya, di sini Mimin melihat sebuah misteri menarik dari masa lalu Queen dan Fitsmoke Jaji. Melihat Queen berulang kali menyebut nama rekan masa lalunya itu membuat Mimin berpikir jika hubungan Jaji dan Queen bukan hanya sekedar rekan kerja saja. Hal itu pun sudah disadari oleh beberapa nakama yang berkomentar pada video Mimin yang lalu. Akhirnya muncullah sebuah dugaan liar bahwa Queen punya hubungan darah dengan Jaji, dan warna rambut Queen yang juga kuning menjadi salah satu dasar pendapat itu. Ya, memang pendapat itu masih lemah sih, tapi cukup menarik untuk dibicarakan. Kemudian setelah diajar Sanji, Queen memilih untuk berubah ke mode hybridnya. Mode hybrid Queen ini mengubah dirinya menjadi lebih mirip cyborg karena beberapa bagian tubuhnya sudah dimodifikasi dengan mesin. Queen sendiri pun membanggakan tubuh cyborg dalam mode hybridnya itu. Nah, Mimin rasa setelah muncul mode hybrid Queen ini, Sanji juga harus berubah menjadi Stealthy Black agar bisa melakukan perlawanan dengan kuat. Di sisi lain, ketika bertarung, Sanji menanyakan kondisi Zoro kepada Chopper, tapi ternyata keadaan Chopper juga tidak begitu baik. Fisiknya menyusut menjadi kecil, dan tentu saja itu adalah efek dari Rumble Ball baru yang telah dicampur dengan ramuan milik Caesar. Tapi akhirnya di sini ada harapan bagi Zoro untuk segera pulih, karena ternyata Sukuming punya sebuah obat ajaib yang bisa memberikan kesembuhan instan, walaupun hanya beberapa waktu saja. Tapi ada efek samping yang harus diterima oleh pengguna obat itu, yaitu berupa rasa sakit yang berlipat ganda. Zoro yang mendengar tentang obat itu tanpa ragu akan meminumnya, karena menurutnya perjuangan ini akan sia-sia jika tak bisa kembali bertarung. Urusan rasa sakit di tubuhnya bisa dipikirkan belakangan. Jos emang badas nih Babang Zoro.
Lanjut lagi, kita naik ke lantai 4. Di sini akhirnya Jinbe bisa bertarung 1 lawan 1 dengan Hushu. Dan Hushu pun langsung bertekad akan bertarung serius karena lawan di hadapannya adalah seorang mantan Shichibukai. Hushu mencabut pedangnya dan ternyata pedang itu pendek, ya seperti semacam belati. Serangan pun dimulai. Hushu melancarkan serangan bernama Hagan dan Jinbe membalas serangan itu dengan Kyojin Karate. Serangan Jinbe itu bisa menembus serangan Hushu, namun Tobiropo itu menghindar menggunakan teknik Soru. Kemudian dari atas, Hushu melancarkan serangan Rankyaku. Kali ini Jinbe menahan serangan itu dengan Busosoku Haki. Kemudian Jinbe kembali menyerang Hushu dengan tinjunya. Kali ini Hushu menahan serangan itu menggunakan Tekai. Wah, setelah bertarung beberapa saat, Jinbe pun menyadari jika Hushu menggunakan teknik Rokushiki, sebuah teknik bela diri yang diajarkan oleh pemerintah dunia kepada para agennya. Dan selain itu, Jinbe juga mengingat sebuah insiden yang menimpa salah satu anggota CP9, di mana orang itu telah dipenjara dan mencoba untuk kabur. Hushu pun berubah ke mode hybrid sambil menyatakan bahwa orang yang dimaksud Jinbe memang adalah dirinya. Dan hanya karena sebuah kesalahan, mantan anggota CP9 itu harus menderita selama 12 tahun. Ya, hal itu sangat disayangkan. Bisa dikatakan karir Hushu hancur karena satu kesalahan saja. Padahal dulu dia cukup menjanjikan seperti Rob Lucci. Setelah selesai bercerita, Hushu kembali menyerang. Kali ini serangannya berupa gelombang kejut yang berbentuk gigi taring. Jinbe berhasil menghindar dan serangan itu mengenai sebuah bangunan. Bangunan itu pun robek dengan mudah. Wah, benar-benar serangan yang mantap. Kemudian Jinbe berusaha bernegosiasi. Dia menyatakan bahwa tak terlibat dengan masa lalu Hushu yang kelam. Jadi seharusnya mereka tak punya masalah di masa lalu. Tapi Hushu mengatakan saat ini dia punya masalah dengan Jinbe karena mantan Shichibukai itu sudah bergabung dengan bajak laut topi jerami, sebuah kru bajak laut yang dia benci karena kaptennya Monkey D. Luffy adalah pengguna Devil Fruits Gomu Gomu no Mi, sebuah Devil Fruits yang telah dicuri darinya yang mengakibatkan dirinya menderita selama 12 tahun. Wah, benar-benar mantap. Cerita Gomu Gomu no Mi yang muncul di chapter 1 ternyata bisa nyambung dengan cerita di chapter 1017 ini. Jos lah. Lalu tentu nakama sekalian berpikir keras untuk mencari hubungan antara Gomu Gomu no Mi dengan pemerintah dunia. Ya, Mimin pun memikirkan hal itu. Di sini Mimin punya sebuah pendapat bahwa Gomu Gomu no Mi memang adalah Devil Fruits yang spesial, tapi bukan karena kekuatannya yang overpower, tetapi karena jenis kemampuannya yang akan berguna ketika seseorang mendapatkan One Piece, dan dia pun bisa mewujudkan One Piece. Atau bisa dikatakan jika seorang pengguna Gomu Gomu no Mi berhasil menemukan One Piece, maka habislah nasib pemerintah dunia. Dugaan itu muncul karena pemerintah dunia tak menggunakan buah itu untuk dikonsumsi agennya, tetapi hanya menjaganya saja, mungkin agar tidak ada orang yang bisa memakannya. Dan akhirnya buah itu malah diambil seseorang, dan besar kemungkinan memang Shanks-lah yang melakukan hal itu, dan mungkin saja itu karena permintaan Roger. Tetapi Shanks menyembunyikan identitasnya ketika menjalankan misi tersebut, sehingga pemerintah dunia tak tahu jika Shanks adalah orang yang telah mengambil Gomu Gomu no Mi. Iya, rasanya cerita ini jadi semakin menarik, dan mudah-mudahan Bang Oda segera mengungkapkan peran dari Gomu Gomu no Mi ini. Dan video full review ini pun berakhir sampai di sini. Jika ada tambahan, kritik dan saran, silahkan nakama sampaikan di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Show!